Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1 Ayu Astati, 2 Ragidri Astuti, 3 Rinda Ayu Imtihani, dan yang keempat yaitu Deftania Putri Apiska. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Yang pertama, prosedur konsolidasi. Pada praktiknya, transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangatlah jarang dilakukan. Perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atau disebut due diligence atas bisnis yang akan diakuisisi. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai lebih atau lebih rendah dari nilai bukunya. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis antara lain prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi, kondisi industri secara umum, nilai strategis bisnis, kualitas manajemen, dan tentunya nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai buku tidak memiliki perbedaan signifikan dibandingkan akuisisi pada nilai buku. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai Rp1.500.000.000 untuk keseluruhan pada PT Andalas. Nilai investasi sebesar Rp1.500.000.000 merupakan nilai wajar consideration hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait pada PT Andalas. Selanjutnya, PT Nusantara mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas sebesar Rp1.500.000.000. Kasnya sebesar Rp1.500.000.000 di kredit. Transaksi akuisisi PT Andalas juga menggunakan skema perhitungan yang seperti pembahasan sebelumnya, sehingga memperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. Nilai investasi sebesar Rp1.500.000.000, nilai buku pada saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta, jadi total nilai bukunya ada sebesar Rp1.200.000.000. Jadi diperoleh selisih atau diferensial antara nilai investasi dan nilai bukunya sebesar Rp300 juta. Berdasarkan perhitungan tersebut, terlihat bahwa PT Nusantara mengeluarkan investasi yang lebih tinggi dibandingkan nilai buku PT Andalas, yaitu sebesar Rp300 juta. Secara perhitungan, investasi PT Nusantara pada PT Andalas ditunjukkan pada tabel berikut. Di sini dapat dilihat perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas pada tabel 4.1. Selanjutnya, untuk pengonsolidasian laporan keuangan dapat dilakukan proses yang sama seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Berdasarkan perhitungan pada tabel tersebut, maka diperoleh jurnal eliminasi sebagai berikut. Saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, diferensial sebesar 300 juta. Jadi jumlah investasi pada PT Andalas
sebesar 1.500.000.000 rupiah. Dari sini dapat dilihat bahwa jurnal eliminasi tersebut juga menghapus seluruh saldo ekuitas milik entitas anak. Dalam kasus ini adalah saham biasa dan saldo laba sebesar nilai tercatatnya. Sementara itu, kelebihan nilai investasi hasil konsideran nilai wajar atas nilai buku entitas anak yang diakuisisi selanjutnya dieliminasikan terhadap suatu akun perantara yang disebut dengan diferensial. Yang kedua yaitu ada diferensial. Berdasarkan PSAK nomor 22 revisi tahun 2010, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Di sini dapat dilihat pada gambar 4.1 ilustrasi dari diferensial pada akuisisi sebuah entitas, yang mana diferensial terbagi menjadi 3, yaitu dari konsiderasi nilai wajar atau nilai investasi, selanjutnya ada nilai wajar aset bersih, dan nilai buku aset bersih. Yang mana dari kedua konsiderasi nilai wajar dan nilai wajar aset bersih menghasilkan goodwill, lalu nilai wajar aset bersih dan nilai buku aset bersih menghasilkan selisih nilai wajar dan nilai buku aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Yang pertama, selanjutnya aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Menurut PSAK nomor 22 tahun 2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Selain itu, PSAK nomor 22 tahun 2010 juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Adapun pengklasifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih perlu didasarkan pada hal-hal seperti persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi, kebijakan operasional dan akuntansinya, serta kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Perusahaan yang melakukan akuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi, kecuali untuk komponen-komponen berikut ini: liabilitas kontingensi, pajak penghasilan sesuai PSAK nomor 46, imbalan kerja sesuai PSAK nomor 24, aset identifikasi, hak yang diperoleh kembali atas aset tak berwujud, pembayaran berbasis saham, dan aset tersedia untuk dijual. Dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh nilai persediaan yang dinilai lebih tinggi sebesar 50 juta dan nilai tanah yang lebih tinggi sebesar 250 juta, maka diferensial masing-masing akan dialokasikan kepersediaan dan tanah sejumlah tersebut. Pengalokasian diferensial pada aset teridentifikasi menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut.
yang mana tercatat persediaan sebesar 50 juta di sebelah debit, tanah sebesar 250 juta di sebelah debit, dan diferensialnya sebesar 300 juta di sebelah kredit. Selanjutnya ada yang namanya goodwill. Menurut PSAK nomor 22 2010 mendefinisikan goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan non-pengendali, nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Dapat dikatakan pula bahwa goodwill mencerminkan pandangan investor atau pihak pengakuisisi atas potensi atau nilai lebih yang dimiliki investi atau pihak yang diakuisisi, sehingga pihak pengakuisisi mau membayar lebih atas nilai bersih aset yang dimiliki pihak diakuisisi. Dapat dilihat pada gambar 4.2 perhitungan goodwill, yaitu imbalan dialihkan ditambah kepentingan non-pengendali ditambah nilai wajar kepemilikan sebelumnya, lalu dikurangi jumlah neto aset teridentifikasi dan liabilitas yang diakui, sehingga menghasilkan yang namanya goodwill. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan materi mengenai pembelian dengan diskon. Selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill, dapat juga terjadi akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang ditukarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki investi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa saat dilakukan akuisisi terdapat goodwill negatif. Pembelian yang dilakukan investor atas investi terjadi pada harga diskon. Pembelian dengan diskon mungkin terjadi misalnya dalam kondisi penjualan yang dilakukan dengan terpaksa. Menurut PSAK 22 revisi 2010 mengindikasikan bahwa investor harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Namun sebelum mengakui keuntungan tersebut, perlu dipastikan apakah investor telah mengidentifikasi secara tepat dan menyeluruh aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih dari pihak yang diakuisisi. Sebagai ilustrasi, misalnya PT Nusantara membeli PT Andalas seharga 1 miliar, diketahui dari nilai wajar persediaan dan tanah adalah 50 juta dan 150 juta lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya, maka nilai wajar dari nilai aset bersih adalah 1.400.000.000. Maka terdapat selisih sebesar 140 juta antara nilai wajar aset PT Andalas dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan PT Nusantara. Berikut merupakan jurnalnya. Per 1 Januari 2015. Investasi pada PT Andalas 1 miliar, pada kas 1 miliar. Sebagai ilustrasi konsolidasi, atas akuisisi dengan kepemilikan penuh untuk kombinasi bisnis yang dilakukan di atas, nilai tercatat akan digunakan kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara dengan modifikasi informasi sebagai berikut. PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1.500.000.000. Diketahui bahwa nilai buku dari seluruh aset bersih PT Andalas adalah 1.400.000.000, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan sebagai goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas pada bukunya sebagai berikut. Jurnal 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas 1.500.000.000, pada kas 1.500.000.000 untuk mencatat pembelian saham PT Andalas. Jurnal eliminasi saat melakukan
konsolidasi. Saham biasa PT Andalas 800 juta, saldo laba 400 juta, pada diferensial 200 juta, investasi pada PT Andalas 1 miliar. Jurnal eliminasi saat mengalokasikan diferensial. Persediaan 50 juta, tanah 150 juta, pada diferensial 200 juta, keuntungan pembelian aset 400 juta. Berikut materi mengenai ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Untuk periode setelah terjadinya akuisisi, atas akuisisi yang dilakukan di atas, nilai tercatat tidak dapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Dengan informasi yang sama pada ilustrasi sebelumnya, diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Jurnal per 31 Desember 2015. Kas 50 juta, pada investasi pada PT Andalas 50 juta, merupakan untuk pencatatan penerimaan dividen dari PT Andalas 50 juta dikali 100%. Selain itu, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dan menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. 31 Desember 2015, investasi pada PT Andalas 200 juta, pada bagian laba atas PT Andalas 200 juta. Untuk mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas 200 juta dikali 100%. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Pertama, bagian laba atas PT Andalas 50 juta, pada investasi pada PT Andalas 50 juta, merupakan penyesuaian diferensial terkait persediaan terjual 50 juta dikali 100%. Yang kedua, investasi pada PT Andalas 5 juta, pada bagian laba atas PT Andalas 5 juta, merupakan penyesuaian diferensial terkait bangunan peralatan 5 juta dikali 100%. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang laba bersih dan saldo laba konsolidasian. Berdasarkan kertas kerja konsolidasian pada buku paket di tabel 4.6, nah itu dapat kita lihat bahwa laba bersih konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar 755 juta rupiah. Sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2015 adalah 1.955 juta rupiah. Adapun perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara sebesar 755 juta rupiah dikurangi bagian laba atas PT Andalas sebesar 155 juta rupiah dan ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas sebesar 200 juta rupiah ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta rupiah dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar 50 juta rupiah sehingga laba rugi konsolidasian sebesar 755 juta rupiah.
Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat terlihat bahwa ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk, serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh entitas induk. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember adalah: saldo laba dari PT Nusantara per 1 Januari 2015 adalah Rp1.500.000.000 dan laba bersih PT Nusantara sebesar Rp755 juta dikurangi bagian laba atas PT Andalas Rp155 juta, kemudian ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas sebesar Rp200 juta, ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta, dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar Rp50 juta, dikurangi dividen diumumkan oleh PT Nusantara sebesar Rp300 juta, sehingga laba rugi konsolidasian sebesar Rp1.955 juta. Selanjutnya, konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Nah, pada periode setelah periode terjadinya akuisisi, beberapa hal untuk diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Karena pada akuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset diperolehnya atau liabilitas diambil alih atau bahkan goodwill, maka entitas induk perlu memastikan bahwa diferensial tersebut telah diukur secara tepat. Dan pada PSAK 22 pada 2010 mensyaratkan entitas untuk mengukur dan mencatat aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih telah sesuai standar terkait untuk akun-akun tersebut. Misalkan, diferensial dialokasikan terhadap aset tetap yang diukur menggunakan metode biaya historis, maka perusahaan perlu memastikan apalah penyusutan yang dicatat telah sesuai atau membutuhkan tambahan atau pengurangan penyusutan untuk tujuan konsolidasian. Bila diferensial kemudian disebabkan karena munculnya goodwill, maka sesuai PSAK 2022 revisi 2010, entitas perlu melakukan pengujian penurunan nilai impairment setiap periode pelaporan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya adalah pembuatan jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah pengeliminasian ekuitas anak perusahaan. Ada saham biasa PT Andalas 800 juta di debit, saldo laba 400 juta, diferensial 300 juta, investasi pada PT Andalas 1.200.000.000 dan ada kepentingan non pengendali 300 juta. Ini untuk mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnal eliminasi lainnya adalah pengalokasian diferensial. Ada persediaan, tanah, goodwill, diferensial, bangunan, dan peralatan. Jurnal pengalokasian diferensial ini mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akuisisi. Nah, persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta. Tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta. Selain itu, munculnya goodwill senilai 100 juta. Ini merupakan laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak, kepemilikan sebagian. Dapat dilihat dari tabel tadi, jumlah aset konsolidasian tidak mengalami perubahan dibandingkan jumlah aset konsolidasian ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Dan muncul akun lain, yakni goodwill, untuk mencatat pengakuan kelebihan biaya investasi atas nilai wajar aset bersih yang dikeluarkan perusahaan induk saat mengakuisisi anak perusahaan. Selain itu juga muncul akun baru, yaitu kepentingan non-pengendali, yang menjadi cerminan besarnya hak non-pengendali atas aset yang dimiliki oleh anak perusahaan.
Selanjutnya adalah konsolidasian pada periode akuisisi. Diketahui bahwa selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas membagikan dividen sebesar 50 juta. Jurnalnya adalah kas terhadap investasi pada PT Andalas 37.500. Jurnal ini untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas yang dihitung dari 50 juta dikali 75% kepemilikan. Selanjutnya neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Yang pertama, mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas, yaitu investasi pada PT Andalas terhadap bagian laba atas PT Andalas 150 juta dari 200 juta dikali 75%. Selanjutnya, bagian laba atas PT Andalas 50 juta dan investasi pada PT Andalas 50 juta. Ini untuk menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual. Selanjutnya, investasi pada PT Andalas 5 juta terhadap bagian laba atas PT Andalas 5 juta. Jurnal ini untuk menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan. Jurnal 34 digunakan untuk menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Diferensial sebesar 60 juta akan dialokasikan kepada sisa masa manfaat aset yakni 12 tahun, maka setiap tahunnya diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta. Dari 60 juta dibagi 12 bulan. Ralat 60 juta dibagi 12 tahun. Tabel 411 ditunjukkan perhitungan pengalokasian kepemilikan atas PT Andalas. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa kepemilikan PT Andalas sebagian 75% dikuasai PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Ini perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas 31 Desember 2015. Jurnal eliminasi selanjutnya adalah mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas, yaitu bagian laba atas PT Andalas 105 juta terhadap dividen diumumkan 37.500 dan investasi pada PT Andalas 67.500. Selain itu juga mengeliminasi bagian kepentingan non-pengendali atas penghasilan dari PT Andalas. Jurnalnya adalah bagian laba kepentingan non-pengendali 50 juta di debit, dividen diumumkan 12.500 dan kepentingan non-pengendali 37.500 di kredit. Ada mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnal 37E. Selanjutnya mengalokasikan diferensial terhadap aset teridentifikasi. Ada beban pokok penjualan 50 juta, tanah 210 juta, goodwill 100 juta, bangunan dan peralatan 60 juta, dan diferensial 300 juta. Selanjutnya, jurnal pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang terpenyusutan 39E. Akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan 5 juta, beban penyusutan 5 juta. Selanjutnya, ini merupakan kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak 31 Desember 2015. Berdasarkan kertas kerja tadi, maka perhitungan laba bersih konsolidasikan untuk PT Nusantara dan anak perusahaan adalah sebagai berikut. Laba bersih 705 dikurangi penghasilan dari PT Andalas ditambah porsi minus PT Nusantara atas laba rugi ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan sehingga laba rugi konsolidasiannya adalah 705 juta. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut. Ada saldo laba PT Nusantara 1 Januari sampai dikurangi dividen diumumkan oleh PT Nusantara sehingga hasilnya laba rugi konsolidasian adalah 1.905 juta.
Gambar 4.7 ini merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Total asetnya 8.742.500. Isu lain seputar konsolidasian, biaya transaksi terkait akuisisi dapat berupa biaya maklar, biaya hukum dan konsultasi, biaya terkait akuntansi, biaya penilaian, dan jasa profesional lainnya, biaya administrasi umum, serta biaya pendaftaran maupun penerbitan efek jika pengakuisisian menggunakan instrumen utang atau ekuitas. Menurut PSAK 2022, seluruh biaya transaksi terkait akuisisi harus dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima, kecuali untuk biaya penerbitan efek baik berupa utang atau ekuitas yang perlakuannya mengikuti PSAK 55. Contohnya adalah soal di atas dan PT Nusantara akan mencatat transaksi investasi pada PT adalah sejumlah 1.550.000.000 yang didapat dari seluruh kepemilikan PT Andalas ditambah pencatatan penerbitan dan pencatatan emisi efek sebesar 50 juta. Lalu ada beban pengakuisisian 150 juta. Dari 80 juta ditambah 70 juta, ada kas 200 juta, modal saham 1 miliar, premium saham 500 juta. Ini merupakan jurnal pengakuisisian PT Andalas dan pengakuan biaya terkait akuisisi PT Andalas. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 4 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.